Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Nuaiman yang menyembelih unta tamu Rasulullah SAW. Tatkala agama Islam mulai tersiar di luar Jazirah Arab, banyak pemimpin negara atau pemimpin agama yang ingin mengetahui langsung untuk mengenal Islam lebih dalam. Hampir setiap hari Rasulullah SAW kedatangan tamu-tamu asing dan tidak dikenal sebelumnya oleh para sahabat. Suatu saat, Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan utusan dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdiskusi tentang Islam. Para utusan tersebut datang mengendarai kendaraan yang mahal dan mewah zaman itu, yakni unta dengan ukuran yang besar, sehat, dan gemuk. Unta-unta tersebut ditambatkan di depan kediaman Rasulullah SAW. Di dekat tempat itu, tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang parkir tersebut. Di antara sahabat yang ada adalah paman Nabi SAW, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Selang beberapa waktu, lewatlah Nuaiman dengan santai. Hamzah pun menegurnya, "Wahai Nuaiman, akan kemana kamu? Kemarilah, ada yang akan aku bicarakan denganmu," ucap Hamzah. Lalu Nuaiman mendatangi Hamzah sambil memberi seuntai kurma yang sudah sangat matang dan kering. Hamzah melanjutkan ucapannya, "Lebih enak daging unta daripada kurma ini menurutku. Bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta?" Tiba-tiba mata Nuaiman tertuju pada unta-unta yang sedang diparkir di sebelah rumah Rasulullah. "Unta siapa itu?" tanya Nuaiman kepada Hamzah. "Tamu Rasulullah," jawab singkat Hamzah. Nuaiman pergi begitu saja. Dalam hatinya membenarkan bahwa telah lama tidak makan daging unta yang lezat. Tanpa berpikir panjang, unta tamu Rasulullah itu pun dia sembelih. Lalu Nuaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula. Kemudian Nuaiman berkata tanpa ragu sedikit pun, "Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta?" Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar, gemuk, dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelih. Awalnya para sahabat bingung dengan ucapan Nuaiman tersebut. Namun, setelah melihat unta tergeletak bersimbah darah, mereka kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Di antara tamu itu, ada yang keluar dari rumah. Kemudian betapa terkejut ketika melihat salah satu dari untanya ada yang mati disembelih. Kemudian tamu tadi masuk ke dalam rumah Rasulullah dan keluar lagi bersama Rasulullah. Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini ulah Nuaiman." Rasulullah pun memerintahkan beberapa sahabat untuk mengganti unta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau ulahnya menyebabkan ia akan dimarahi oleh Rasulullah, sehingga dia lari untuk bersembunyi hingga keluar perbatasan kota Madinah. Setelah sampai di perbatasan kota, dia melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Al-Miqdad yang ketika itu sedang membersihkan sumur rumahnya. Dia dekati Al-Miqdad kemudian menyapa, "Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku seolah hendak bersembunyi?" kata Al-Miqdad. Nuaiman lalu menceritakan kejadian sebenarnya dan alasannya bersembunyi. Al-Miqdad pun mengizinkan. Sebelum masuk ke dalam sumur,
Nuaiman memohon kepada Al-Miqdad agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman bergegas masuk ke dalam sumur yang baru dibersihkan itu. Beberapa saat kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah dan beberapa sahabatnya mendatangi Al-Miqdad untuk menanyakan perihal keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad kebingungan karena sebelumnya ia telah berjanji pada Nuaiman untuk tidak memberitahukan keberadaannya. Namun rasa bersalah menggelayuti pikiran Al-Miqdad, sebab yang datang dan bertanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gugup, mulut Al-Miqdad berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman. Namun dalam waktu yang bersamaan, tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas, Nuaiman berada di dalam sumur itu. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur. Sesampainya di atas sumur, Rasul melihat wajah Nuaiman penuh dengan debu. Lalu tangan Rasul membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah tidak marah sama sekali, sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuaiman. "Kenapa kau sembelih unta itu?" tanya Rasulullah padanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa, "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan kepadaku, tapi tanyakan pada mereka yang ikut mencariku." Ketika Rasulullah menengok ke arah sahabat, seketika itu juga Nuaiman kembali melarikan diri. Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuaiman telah melarikan diri lagi, beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.